Ya, 91.3 MNC Trijaya FM Bandung masih dari kawasan Jalan Ekman nomor 20 pendengar Trijaya. Masih bersama saya Fajar Mika Subrata. Saya hadir lagi menemani Anda di program Room Radio Open Mic, di mana hari ini kami akan menghadirkan tamu kami yang luar biasa. Dia adalah seorang generasi milenial yang menjadi bagian dari sebuah kebijakan pemerintah yang katanya dari Menteri BUMN diharapkan ada 5% milenial yang bisa menduduki posisi strategis. Jadi memang ini satu hal yang sangat luar biasa, di mana generasi milenial sudah mulai banyak yang menduduki jabatan penting di sejumlah perusahaan, baik swasta maupun juga BUMN ya. Dan seperti yang juga tadi saya sampaikan di sebelum perkenalan kita, tadi saya sudah memberikan sedikit clue, ya Kang ya. Jadi bahwa tamu kita ini merupakan seorang milenial yang punya jabatan strategis sebagai Komisaris Independen PTPN 8. Selamat datang, Kang Adrian Zakhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha ada Bang, Kang? Alhamdulillah, Kang, luar biasa. Puasa ya? Puasa, tapi kita tetap semangat untuk menyelesaikan. Gimana kegiatan selama puasa nih? Selama puasa ya biasa bekerja, lalu juga beraktivitas yang lain, tetap berjejaring, terus juga kita tetap bertemu dengan anak-anak muda yang lain untuk membangun sesuatu, beraktivitas dan lain-lainnya. Oke, jadi saya tuh kemarin sempat melihat CV yang sudah dikirimkan, sangat impresif dengan segala macam dan lain sebagainya. Tapi ada satu hal yang menarik saya, ketika di posisi paling bawah ternyata ini Anda adalah sebetulnya orang media. Iya. Jadi pendengar Trijaya, saya dengan bangga begitu mempersembahkan Adrian Zakhari, ternyata punya latar belakang juga seorang penyiar, program director, kemudian juga jurnalis. Jurnalis juga. Luar biasa. Sejak kapan Anda terlibat di dunia di dunia ini ya, di dunia broadcast itu sebetulnya dari Bandung. Oke. Jadi awalnya saya sempat siaran itu di radio kampus, lalu bergabung di UFM itu tahun 2006 ya. Jadi mungkin sudah sekitar 15 tahun lebih lah saya di radio itu, Kang, gitu. Oke. Jadi awalnya di UFM, terus juga saya sempat di Radio Rama. Boleh nyebut radio Boleh lain nggak apa-apa, teman-teman kita ini. Di Rama, setelah itu terakhir pernah di PRFM dan di Pas FM gitu. Oke. Jadi di sana lah kita siaran tiap hari menyapa audiens seperti Akang di sini. Wah, luar biasa. Kalau Kang Adrian sudah stepping up the game, udah ngelencengnya udah ke atas banget. Iya. Saya masih di sini. Kang Adrian, pelan-pelan ya. Kang Adrian, ini satu hal yang sangat luar biasa. Ketika saya melihat posisi strategis yang Anda dapat sekarang ini sebagai Komisaris Independen ya PTPN 8. Sebetulnya sudah terbayangkah ada di posisi ini sebelumnya? Kalau kita bicara membayangkan atau tidak, yang pasti setiap orang punya dream ya kan, setiap orang punya impian untuk menjadi lebih baik dari kondisi sebelumnya. Nah, saya rasa menjadi komisaris seperti saat ini di BUMN dengan berbagai hal yang sering dibilang media cukup impresif dan lain-lainnya itu, yang saya lihat justru bahwa ini adalah sebuah pencapaian dan sebuah proses gitu kan. Jadi apa yang saya kerjakan dulu di masa lalu menjadi saat ini itu adalah sebuah proses di mana sebetulnya gini, saya berasal dari radio, lalu ke TV, lalu ke dunia digital dan ke dunia bisnis, lalu tiba-tiba masuklah, kan banyak orang bilang, kok tiba-tiba bisa jadi komisaris kalau di sini. Tapi menurut saya itu adalah sebuah dream lah, atau sebuah hal yang secara tidak langsung ketika kita memiliki sebuah impian tersebut, maka itu nggak tahu dari mana tiba-tiba bisa dapat gitu loh. Nah, tapi bukan sekedar dapat itu tadi, kita harus membangun credibility kita, kita harus membangun kredibilitas kita. Misalkan saya aktif di dunia digital, saya pernah kerja di Alibaba, di Douyin, Tencent gitu, sehingga ketika CV saya diminta untuk untuk di review lah, untuk di tes istilahnya gitu kan oleh talent scouting di BUMN, ternyata match gitu dengan pendidikan kita, dengan latar belakang pekerjaan kita, dan akhirnya ya karena background saya S1 teknik pertanian, S2 di ilmu ekonomi, dan akhirnya mungkin PTPN 8 ini yang saat ini mungkin lebih membutuhkan keahlian kita mungkin gitu. Oke. Hal juga istilahnya selama kita punya passion untuk menggeluti ya dipelajarin aja ya. Iya, mungkin seperti itu. Jadi intinya kita harus jadi manusia pembelajar. Jadi apa itu belajar, bekerja, kasih value. I think itu sesuatu yang sangat
luar biasa. Itu work ethic-nya dari mana sih? Sudah kerasa seperti itu bahwa saya harus memberikan sesuatu yang terbaik untuk pekerjaan saya. Itu kerasanya sejak kapan? Itu mungkin sejak awal saya kuliah. Jadi 2004 waktu itu sebetulnya bukan awal banget, tapi kayak ada beberapa bulan setelah saya di semester 1 saya merasa kayak saya nggak mau jadi rata-rata kebanyakan gitu. Saya asli dari Palembang, jadi di Palembang itu tidak kece lah bisa dibilang dulu ya. Mungkin Bandung, anak-anak Bandung udah gaul banget, sementara teman-teman di Palembang masih mau belajar. Mall juga nggak ada kan zaman 2004 itu, sehingga saya datang ke Bandung itu dengan penuh ekspektasi, dengan penuh asa bahwa gue harus berhasil di sini. Sekali aku keluar dari kampungku di sana, aku merantau di sini dan aku harus jadi seseorang, dan itu tuh akhirnya menimbulkan pencerahan. Nah, pencerahan ini harus dijawab dengan apa? Harus banyak baca buku. Akhirnya aku baca buku, ikut seminar motivasi, ketemu mentor gitu, itu juga penting. Produk kita tuh nggak kalah, cuma kita memang terbatas di kayak budget promosi gitu ya. Misalkan kalau multinational company kan automatically memang mereka sudah menyiapkan budget besar untuk promosi, untuk manpower gitu loh, untuk berbagai berbagai aktivitas yang untuk merambah dunia. Kita udah punya produk yang bagus. Betul. Kita sudah punya orang-orang yang berpengalaman di bidang itu. Kita punya peneliti teh yang juga berkualitas. Mungkin salah satu problem utamanya adalah bagaimana kita memasarkan ini dengan baik. Bagaimana kita bisa paling tidak market nasional dulu kita ambil gitu loh. Nah, sekarang kita on progress kan. Jadi on progress ini artinya penjualan kita juga memasuki ranah online. Kita juga ada di e-commerce macam Tokopedia, Bukalapak, Shopee juga ada, termasuk juga penjualan di sosial media, dan termasuk juga kita lagi ngejar di offline-nya juga tetap dengan jaringan distributor gitu loh. Nah, untuk memasuki pasar dunia mungkin tadi ya masih ada keterbatasan. Tapi untuk di pasar nasional sendiri kan mungkin juga di situ ada banyak pemain juga ya. Nah, ini sebetulnya persaingannya seperti apa, dan keunggulan dari Walini itu sebetulnya apa? Saya rasa kalau Walini itu kan dia punya keunikan dari sisi rasa ya, maksudnya gini, kita bisa menjamin bahwa teh-teh yang kita hasilkan itu berasal dari pucuk-pucuk yang betul-betul kita bisa pastikan bahwa itu pucuk terbaik gitu loh. Jadi kita tidak melihat bahwa namanya kompetisi wajar ya menurut saya, dan justru semakin banyak produk teh semakin bagus menurut saya. Tapi Walini ini yang harus kita tonjolkan adalah bahwa kita punya kebun sendiri, kita proses sendiri, sehingga kita tahu bahwa teh yang akan disajikan di gelas atau di cangkir setiap orang di rumahnya ketika sore hari itu adalah teh terbaik, dan kita bisa menjamin itu gitu. Tapi ingat, orang Indonesia terbiasa minum teh plus gula. Kadang-kadang yang kita minum adalah gula sebetulnya. Contohnya orang Indonesia memang suka minum teh susu gitu ya. Nah, teh susu ini kan sebetulnya lebih banyak susunya daripada tehnya, kecuali kita bicara minuman tradisional kayak teh Aceh, dia kuat di tehnya. Susunya sebagai bagian pelengkapnya gitu. Teh tarik gitu ya. Teh tarik itu Malaysia punya ya kan. Yang mereka mengklaim bahwa mirip lah sama teh, rasanya tehnya kuat gitu. Nah, sementara orang Indonesia kita kan cenderung untuk mengikuti tren, mengikuti tren yang ada. Teh manis rame-rame, teh boba rame-rame, Thai tea semuanya kesana gitu loh. Nah, tugas kita sebetulnya ingin mencari jembatan. Kita ingin membridge tadi antara kebiasaan-kebiasaan minum orang teh lama lah tradisional ini dengan teh kekinian. Di mana sih jalan tengahnya ini tadi? Ada banyak. Yang pertama, kita mempopulerkan dengan cara mengenalkan kembali basic teh. Ada black tea dan ada green tea. Dua basic ini yang paling tidak bisa kita brainwash lah ke anak-anak muda ini, bahwa kalau di kopi ada arabica, ada robusta. Mungkin di sini kita untuk lebih simpelnya mengenalkan black tea dan green tea gitu loh. Even though kita kalau bicara soal teh ada dua jenis, ada Camellia sinensis, ada satu lagi Assamicae tadi. Tapi kita nggak, di Indonesia mostly itu Camellia sinensisnya. Tapi itu kan bahasa yang ribet. Yang lebih simpelnya adalah black tea atau green tea. Sehingga ketika orang masuk ke cafe atau kita offering, kamu mau black tea atau green tea? Gitu sih sebetulnya. Jadi banyaklah hal-hal yang sedang kita coba lakukan untuk mempopulerkan black tea, green tea. Terus satu lagi, tisan. Tisan itu semacam kayak bunga telang, sehingga teh itu berwarna hijau, berwarna biru, atau teh yang berwarna merah dikasih rose. Itu tisan nama, atau teh dikasih lemon tea cream,
itu disebutnya tisan-tisan yang digabung sama teh gitu. Oke. Terus sekarang juga ada populer bukan teh tapi itu tisan murni. Tisan murni itu kayak kita minum air cairan dikasih bunga-bunga tadi dikasih itu tapi tanpa komoditi tehnya. Oh, Itu disebutnya oke. pisang gitu. Silver Needle itu sekilo bisa 2 jutaan. Wow. Dan kita punya di PT PN 8 kita punya Silver Needle dan memang untuk menjadikan Silver Needle itu kita take times lah gitu. Dan pembeli Silver Needle to be honest memang tidak bisa mostly nggak banyak orang yang tahu dan mau minum itu. Ya mungkin orang Indonesia kalau sekali minum teh harga 50.000 kan mungkin masih mikir gitu loh. Iya betul. Apalagi dengan Silver Needle yang belum dipopulerkan dengan bentuk hilirnya gitu. Gitu sih. Tapi selama ini dengan hasil Silver Needle ini mungkin untuk konsumsi luar ya kelihatannya ya. Kebanyakan luar dan kalau di Indonesia ini kebanyakan dikonsumsi menengah atas atau untuk program diet. Kebanyakan kan ya itu karena ya kalau secara kedokteran saya nggak paham ya, tapi kebanyakan teman-teman yang diet, kebanyakan teman-teman itu merasa bahwa kalau kan Silver Needle kalau dibikin apa ya dia tidak terlalu pahit. Oke. Jadi rasanya tuh kayak tanpa dikasih gula pun si Silver Needle ini udah kayak manis gitu. Tapi kekhasan tehnya masih ada. Teh itu teh tetap berasa teh tapi lebih light lah gitu. Lebih light tapi apa ya harus nyoba sih. Gambarnya susah. Jadi kalau misalkan Silver Needle tuh kayak kalau kita bicara tuh kopi luwak lah kasarnya gitu. Tapi kalau kopi fermentasi, tapi kalau misalkan Silver Needle itu murni. Iya. Pucuk-pucuk, bayang nggak? Satu pohon cuma diambil satu. Iya. Sementara kalau teh itu kan 3 pucuk. Belum nanti setiap itu ada cabang-cabang lain gitu. Makanya Silver Needle itu salah satu yang terbaik. Iya, itu luar biasa berarti. Kita belum cerita teh lain loh. Ada Apa teh tuh? yang harganya 100 juta per kilo. Apa Ada teh lagi yang itu? disimpan dari zaman kerajaan mana gitu. Itu ada loh. Fermentasi. Di fermentasi ada ataupun yang disimpan juga ada. Ataupun dia punya ramuan-ramuan khusus. Misalkan kayak nggak usah jauh-jauh lah kalau kita bicara yang brand yang tadi saya bilang yang brand premium yang banyak di mall Jakarta, dia punya kok ada. Saya pernah minum itu ada teh harga tehnya tuh 50 gramnya tuh sekitar 700.000. 50 gram ya. 50 gram itu mungkin sekitar 10 atau 20 kali sebulan. Nah, itu dia pakai getah pohon Arab. Oke. Jadi difermentasi dengan tehnya sehingga harganya mahal gitu loh. Tapi rasanya kayak kita minum rasanya ya kalau bagi saya mirip kayak bedak bayi gitu loh. Kalau anak muda tadi nasihatnya kita kan gini, jangan lupa seneng-seneng deh gitu loh. Kalau misalnya ada duit daripada nabung buat nikah kadang-kadang ya seneng-seneng dulu, nyenengin diri. Work hard, party hard juga. Play hard juga dong, ya kan gitu loh. Gue juga suka motoran dulu kan. Sudah misalnya itu saya ingat dulu Prof Roni bilang, Adrian, Prof Roni itu di Unpad dulu, anak skill rektor, dia bilang, Adrian sebelum kamu usia 30 kamu udah harus tahu arah kamu mau kemana. Akhirnya saya terapin arah saya mau ke digital things gitu, dan akhirnya digital things lah yang artinya membawa saya kembali untuk ke dunia perkebunan, tapi saya lebih banyak menggarap hal yang berbau brand, digital, business development dan lain-lainnya gitu. Sekarang dari tahun lalu cuma sekitar 2%, sekarang kita sudah mencapai di 4 bulan ini kita mencapai 5% dari serap kita. Sehingga ketergantungan kita terhadap ekspor kita harapkan untuk berkurang dan kita bisa semakin maju lah gitu. Karena kalau kita jual komoditas harganya lebih murah, tapi kalau kita jual dalam bentuk produk hilir akan lebih maju lagi. Jadi kita harapkan seluruh PTPN itu bisa kita yang bersatu padu dan kita saya sebagai komisaris bertugas untuk selalu mengawasi dan mengingatkan dan memberikan nasihat lah kepada manajemen ya. Terus juga memotivasi anak-anak muda, anak-anak milenialnya untuk bisa berani mengambil keputusan, berani berinovasi, berani kreatif lah gitu ya. Terus kalau untuk diri sendiri mungkin lebih kepada saya punya impian lah intinya bisa memiliki skala yang lebih masif lagi dalam mempengaruhi perubahan di Republik ini lah, mungkin dalam bentuk gerakan-gerakan yang bisa menginisiasi anak muda, membuat sebuah literasi lah, seperti itulah. Oke, terakhir banget. Di masa depan, ketika semuanya sudah selesai, sudah pensiun, masa itu sudah tiba gitu ya. Menjadi tua sebuah keniscayaan ya. Di mana Anda membayangkan seorang Adrian Zakari hidup? Mungkin di sekitar Lembang atau di Dago dengan rumah sederhana ala-ala Eropa dengan range kuda. Terus setiap pagi saya memanen sayuran-sayuran gitu ya kan. Impian standar kayaknya. Saya
membayangkan masa mungkin 40 atau 45 coba Oke. ya, membayangkan mungkin sebelum 50 lah, 50 saya udah berada di situ, tapi walaupun di ujung sana kita tetap bisa membuat sesuatu dan didengarkan oleh negeri ini. Artinya kita juga bisa peran dalam menentukan pemimpin di masa depan. Luar biasa. Adrian Zakari, Komisaris Independen PTPN 8 yang muda yang berkarya.